Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan Mas Akun. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah kita akan mendengarkan paparan dan jawaban dari guru-guru kita yang akan melengkapi tentu saja pemahaman kita bahwa bulan ini juga sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Odit yang akan dijawab oleh Kiai Muta'ali. Silakan Pak Odit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari Ustadz tadi perihal ibadah di bulan Juli sangat luar biasa. Tentunya utamanya adalah wukuf di Arafah ya. Sebab itu kan impian dari semua orang ingin wukuf di Arafah gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya ada pilihan gitu Ustadz. Begitu inginnya kita, apalagi sekarang kan haji itu sudah lama sekali antriannya untuk yang reguler ya. Bahkan sampai ada ratusan tahun gitu kan. Andai kata kita misalnya mendapatkan rezeki yang besar dari Allah SWT misalkan gitu kan. Sedangkan ada haji dengan metode furoda gitu kan, yang katanya daftar langsung bisa berangkat gitu kan, walaupun mungkin harganya sangat mahal, misalkan sampai kalau berdua mungkin bisa 0,5 M gitu kan. Nah pada saat yang sama kondisi kita juga misalkan ingin membeli rumah karena belum punya misalkan gitu. Nah lebih utama mana yang Allah cintai, apakah kita ambil haji furoda atau kita mungkin kebutuhan pribadi kita dulu misalkan seperti itu. Mungkin Ustaz bisa kasih pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik sekali. Silakan Kiai Muta'ali. Baik. Ini pertanyaan kita semua nih ya. Tentu setiap kita ingin berhaji. Nabi SAW itu amat mencintai umatnya. Umatnya tentu nggak semuanya mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Gak semuanya umatnya mampu untuk berkurban. Maka Imam An-Nawawi ya ketika dia mensyarahkan kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syairazi, itu Nabi punya 2 syafaat. Syafaat sughra sampai dihitung tuh oleh Imam Asy-Syairazi ada 999. Itu yang Nabi berikan di dunia. Seperti begini, umatnya sekarang kan masa tunggunya luar biasa. Ada yang 20 tahun, bahkan di Malaysia berapa tahun? 100 tahun gitu ya. Jadi calon cucu udah didaftarin. Luar biasa itu. Nah, nggak semua umat Nabi mampu untuk berhaji ngelihat kondisi seperti itu. Tapi Nabi keluarkan syafaat sugronya, emergency exit. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, datang waktu syuruk, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti apa? Haji dan umroh. Maka ketika dia wafat, ditanya, pernah haji enggak? Belum. Pernah sholat subuh? Ada jawabannya itu emergency exit. Jadi yang belum pernah haji ya, sholat besok di Masjid An-Nur, kemudian datang ke mana itu, ke percetakan, bikin kartu nama, Haji Agung. Kapan hajinya? Tadi di Masjid An-Nur katanya. Ini namanya apa? Syafaat sughra. Enggak semuanya umatnya mampu berkurban. Apa kata Nabi SAW riwayat Aisyah? Nabi menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk-gemuk dan bertanduk. 1 ekor untuk diri dan keluarganya, 1 ekor untuk umatnya. Nabi sayang betul itu. Kalau umatnya sampai wafat belum berkurban, sudah dikurbankan dulu oleh Nabi. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya, Allah berikan 2 namanya kepada Nabi kita Muhammad. Akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu punya siapa itu? Punya Allah. Rahim punya siapa nama itu? Punya Allah. Allah kasihkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini sosok pemimpin yang luar biasa, sayang betul kepada masyarakatnya. Subhanallah. Ini namanya apa nih? Syafaat sughra. Begitu itu ya. Tapi yang punya duit banyak, ya mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, nggak melaksanakan ibadah haji, cukup sholat subuh, nggak benar itu mah, nggak benar namanya. Jangan Pak, itu menggunakan hadis bukan pada tempatnya namanya. Rata-rata kita nih Pak ya, mohon maaf, kita memikirkan kebutuhan kita. Padahal kalau kita mohon maaf taat kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu Allah nanti bangunin rumah, Pak. Subhanallah. Ketika turun syariat kurban, surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar.
kami telah memberikan nikmat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu beda dengan kasir. Kasir banyak, 1 juta banyak, masih bisa dihitung. 1 miliar banyak, masih bisa dihitung, limited. 1 triliun banyak, tapi masih bisa dihitung. Nolnya 12, nolnya 40, berapa Mas Agung? Yang nggak bisa dihitung itu Al-Kautsar. Inilah yang disebut dengan tafsir diksi dari wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, diwakilkan dengan kata apa? Al-Kautsar. Makanya Bapak ganti bukan syukron katsiro, syukron kautsaro. Luar biasa. Langsung jadi menantu tuh. Subhanallah. Nah, Allah nggak minta kompensasi dari nikmat Kautsar itu. Allah cuma minta 2. Apa itu? Fasalli, salat, wanhar dan berkurban. Subhanallah. Ibrahim menyembelih siapa? Ismail. Berat itu. Subhanallah. Ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya pasrah, itu pisau menempel di leher. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dari atas langit, Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim menengok ke langit, pas menengok ke Ismail, wa fadainahu bidzabhin azim, udah diganti. Kelimpungan Ibrahim pulang ke rumah, ternyata Ismail itu berdiri tegak, sehat bugar, luar biasa itu, fresh. Saking senangnya Ibrahim ngelihat Ismail selamat sehat, berdoa. Doa Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran 129 Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus dari Ismail seorang nabi akhir zaman yang membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab sucimu dan hikmah serta mensucikan umatnya. Ketika Ismail ini kurban luar biasa. Bapak pernah kurban motong anak? Enggak, motong anak kambing, motong anak sapi, anak sendiri nggak ada. Ini motong anak sendiri, tapi direalisasikan karena Allah itu pencemburu berat. Bapak ngelihat istri jalan sama laki-laki lain, cemburu nggak? Cemburu. Ibu-ibu ngelihat suaminya jalan sama artis, walaupun nggak mungkin, Bu. Subhanallah. Itu cemburu betul kan? Cemburu betul. Allah itu lebih pencemburu. Ibrahim, dulu kau beribadah kepadaku, sekarang kau punya Ismail, kau lebih mencintai Ismail. Diuji sama Allah, tapi diaktualisasikan, dilaksanakan cinta Ibrahim kepada Allah dengan menyembelih apa? Ismail. Tapi Allah ganti, bukan hanya dengan seekor kambing. Dari Ismail lahir siapa? Nabi kita Muhammad. Itu kan nikmat terbesar kemanusiaan. Ketika surat Al-Kautsar turun, ada sahabat, mohon maaf, jangankan buat korban, buat bayar SPP aja nggak ada. Buat daftar ulang aja susah. Ini kan musim daftar ulang sekarang. Subhanallah. Bagaimana ini? Kata Nabi, pinjam siapa? Anas bin Malik. Pinjam Anas bin Malik. Ke siapa? Ke Utsman bin Affan. Subhanallah. Datang ke Utsman, lalu dikasih uang, beli 1 ekor kambing, dipotong. Nabi ketika perang Uhud kalah kita, betul nggak? Tapi kata Nabi, Uhud boleh kalah, tapi Islam harus sampai ke seantero dunia. Bahkan ke Mesir, walaupun penaklukan Mesir bukan pada masa Nabi, pada masa siapa? Umar. Tapi di-announce oleh Nabi, penaklukan Mesir sudah oleh lisan Nabi. Siapa yang mau investasi untuk penaklukan Mesir? Nggak ada yang angkat tangan. Kenapa? Karena para sahabat kan kalah di Uhud. Nggak ada ghanimah, nggak ada fei. Siapa yang angkat tangan? Anas bin Malik. Ana ya Rasulullah. Semua sahabat kaget. Anas, ono duite, angkat tangan, duit dari mana? Subhanallah. Baik. Sampai Nabi menghampiri Anas. Mungkin bahasa kita kalau bapak ibu baca hadisnya bisa tersenyum tuh. Apa kata Nabi? Hello Anas. Mungkin bahasa kita begitu ya. Sehat Anas. Anas tersenyum. Rasul, kan aku disuruh pinjam duit untuk berkurban. Aku berkurban. Subhanallah. Setelah itu rizkiku seperti tsunami tak tertahan. Maka Anas bin Malik sahabat yang paling panjang umurnya, paling banyak anaknya dan paling banyak rizkinya, luar biasa. Kenapa? Modalnya dari kurban, pinjam. Setelah Anas ngomong begitu, turun surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh
Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini mah cuma motong 3 juta, Pak. Nggak ada apa-apanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, mungkin Ustadz Arifin sebelum nanti kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya berbicara tentang memaknai mampu. Mungkin pada saat itu kita maknai, Ustadz tadi mengatakan kita sering berhenti pada kata bagi yang mampu. Pada saat itu mungkin berbicara di wilayah ekonomi, tapi ada sisi yang lain dimampukan oleh Allah. Karena ada contoh yang sangat konkret. Saya pernah melihat di situ seorang tukang beca yang nggak mungkin berangkat haji. Gara-gara ditanya oleh penumpangnya, Bapak sudah pernah haji, dihajikan sama Bapak ini. Nah ini artinya mindset kita untuk memahami mampu itu kan harus kita rubah. Iya, betul sekali. Jadi kadang-kadang orang merasa bahwa mampu itu hanya sebatas pada materi. Tapi yang utama sebenarnya adalah dia dianggap mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada niat gitu ya. Ada niat, ada keinginan, ada apa. Nah dari niat itulah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat. Caranya Allah yang akan atur. Bukan 1-2 cerita tukang beca naik haji tiba-tiba. Ya, jamaah saya tukang pijit ya, itu naik haji. Cuman gara-gara ketika pulang dari mijit dia ngelihat ada di pinggir jalan orang selamatan mau syukuran mau berangkat haji. Dia nangis di situ. Sampai rumah dia doa, ya Allah kapan saya bisa haji ya Allah. Nggak lama dari itu, lama lah 2 tahun. Tapi Tetap berangkat. 2 tahun dia diminta sama seorang kaya yang ada di daerahnya untuk mijit. Karena orang kaya ini 2 bulan lagi mau berangkat haji nggak bisa jalan sama sekali. Sopirnya ngomong, saya punya kenalan tukang pijit kalau mungkin bisa itu kalau mijit bisa jalan. Akhirnya dipanggil sama sopirnya ini, bapak tukang pijit ini dipijit. Bisa jalan dipijit. Dia memang punya kemampuan lah gitu ya untuk mijit. Bisa jalan. Dia bilang, ya Allah, ini alhamdulillah saya bisa jalan ini, berarti saya berangkat nih insya Allah 2 bulan lagi. Cuman saya takut kalau nanti di sana nggak bisa jalan lagi, siapa yang mijit? Ya Allah. Kamu mau nggak kalau berangkat sekalian dengan saya ini? Oh ya mau Pak, wah berangkat itu. Orang kaya punya banyak duit mana? Istrinya dengar di kamar, keluar istrinya. Enak aja Pak kalau Bapak ada yang mijit, dan nanti saya siapa di sana yang mijit? Ya. Ini yang tukang pijit bilang, nggak apa-apa Bu, istri saya juga bisa mijit. Kalau gitu berangkat sekalian. Berangkat ini 2. Ya Allah, luar biasa. Ini kisah nyata. Ini jamaah. Cuman jamaah ketemu saya bukan di haji, ketemu di umroh. Dia cerita, karena waktu habis tawaf nangis dia. Kenapa? Dia bilang, mohon maaf saya nangis. Kenapa? Saya teringat cerita saya dulu. Ya Allah. Artinya itu tadi ada yang model begitu. Cuman kadang-kadang kita ini banyak ragu kan di hati ini ya. Aduh kayaknya kalau saya gimana ya, gimana. Itu satu, gimana. Yang kedua masih tadi omongan orang aja. Haji tapi nanti kalau rumah gak naik-naik kata orang, aduh repot ya. Katanya udah pegawai begini-begini rumah masih begitu aja. Itu dunia masih jadi. Tadi yang disampaikan oleh Kiai, kalau udah ini jangankan korbannya Anas bin Malik itu jadi contoh gitu. Ngawali korban dari pinjam, habis itu kayak tsunami rezekinya, Masya Allah. Dan banyak cerita begitu. Haji udah habis-habisan dia mau berangkat haji, tapi begitu pulang gimana? Ya ada juga yang habis-habis bangkrut juga ada gitu ya Pak. Jangan nanti ceritanya, ya Allah saya udah begini nih ya, tolong kasih. Enggak juga begitu ya. Jangan marah begitu bangkrut habis itu. Karena kalau dunia ini enggak ada nilainya di hadapan Allah. La yusawi janaha ba'udah. Ya di mata Allah Subhanahu wa taala namanya dunia ini enggak lebih baik daripada sayap nyamuk. Jadi oke lah kalau mau dikasih hadiah enggak dikasih hadiah, dikasih rezeki nggak dikasih rezeki itu. Tapi kesempatan kita beramal soleh itu sesuatu yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada hambanya kecuali yang dicintai. Fir'aun nggak dikasih kesempatan nyembelih korban. Ya, walaupun kaya luar biasa. Korun nggak pernah haji, walaupun kaya luar biasa. Ya, kenapa? Karena hanya diberikan kepada hambanya yang dicintai. Luar biasa sekali. Jadi kalau yang belum haji belajar mijit dulu ya. Biar diajak sama calon haji. Joknya begitu ya. Insya Allah nanti ada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Maaf